Dalam Kejadian 48 ayat 15 sampai 16, sesudah itu diberkatilah Yusuf katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Yakub bersaksi lewat doanya ini bahwa Allah yang telah dihidupinya, dan Allah itu juga yang telah menjadi kehidupan bagi kakek dan ayahnya Abraham dan Ishak, adalah Allah yang menggembalakannya, Allah yang juga merawat hidupnya seperti seorang gembala, sehingga Yakub dapat mengajar atau memelihara keluarganya seperti seorang gembala, karena memang dia pernah menjadi gembala domba-domba Laban mertuanya. Maka saya yakin Yusuf pun mengikuti pola yang sama. Dia mendidik kedua anaknya ini, keluarga kecilnya ini di Mesir, sama seperti gembala terhadap domba-dombanya. Maka apa yang sekarang itu menjadi pelajaran bagi kita? Semua orang pasti menginginkan berkat yang terbaik. Harus dulu ada harga yang dibayar. Dan seperti Yusuf, pertama untuk menjadi orang yang istimewa, supaya kita juga layak mendapat yang terbaik dan bahkan besar terbanyak. Jadikanlah hidupmu orang yang menurut kehendak Allah. Yusuf pun diakui oleh Firaun orang yang penuh dengan roh Allah. Kalau dalam hidup saudara, saudara selalu membiasakan diri. Saya lebih suka menggunakan kata ini, membiasakan diri. Orang yang selalu menuruti firman Tuhan, kehendak Allah. Tentu Allah akan bawa saudara ke tempat yang lain, ke tempat yang tidak biasa, ke tempat yang istimewa. Berkat di sanalah berkat yang terbaik itu menanti untuk menjadi bagian bagi hidupmu. Hiduplah dengan roh Allah. Turuti semua firman Tuhan. Memang ada bagian yang tidak menyenangkan, tapi lebih baik kita yang merasa tidak senang daripada kita mengikuti mau kita Allah yang tidak senang. Dan itu bisa berakibat fatal. Yang kedua, disaksikan juga oleh Firaun bahwa Yusuf ini mempunyai akal budi dan kebijaksanaan. Satu hikmat, perhitungan terhadap langkah-langkah hidupnya. Dia berhitung dengan hati-hati. Apa yang dia rasa, apakah harus dia balas? Apa yang dia terima, apakah harus dia balas? Kalaupun dia membalas, maka dia balas dengan cara seperti apa? Itulah yang disebut dengan punya akal budi dan kebijaksanaan. Ingat, Yusuf ini dirugikan oleh kakak-kakaknya. Yusuf ini bahkan sempat disingkirkan dan ingin memang betul-betul dihilangkan di dalam garis keturunan Yakub. Tapi Allah berkehendak lain, karena rupanya Yusuf lebih memilih untuk tetap menolong, untuk tetap membagi hidupnya kepada kakak-kakaknya, tidak ingin membalas perbuatan mereka. Jadi itu tergantung juga dari mentalitas hati kita, Bapak Ibu Saudara. Milikilah akal budi dan kebijaksanaan, maka engkau pun akan dibawa Tuhan untuk menikmati yang terbaik dan bahkan yang besar. Yang ketiga, sama seperti Yusuf juga, memelihara keluarganya seperti gembala terhadap domba-domba. Maka saya rasa yang terbaik dalam hidup kita adalah mari kita gembalakan juga keluarga kita, kita gembalakan baik-baik. Kepala rumah tangga, gembalakanlah keluargamu, gembalakanlah seisi rumah. Engkau yang tahu kapan engkau memberi makan jasmani, makan rohani. Engkau yang harus tahu juga dalam keadaan sehat atau tidak sehatkah keluarga. Maka tiga hal ini saudara, hiduplah dengan roh Allah,
Hiduplah dengan bijaksana dan hiduplah dengan semangat menggembalakan. Apa yang harus saudara berikan, kalau perlu berikan juga hidupmu bagi keluargamu, berikan. Karena Tuhan pun sudah memberikan segalanya buat hidup kita.